Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Yang ketempatan adalah keluarga Linda Mas Petela. Terima kasih atas kesediaannya untuk menerima kami ibadah pada malam hari ini. Dan ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Diaken Johan Ago dari sektor pelayanan 4, anak dari Bu Ago, jelas ya. Terus sebelum kita masuk dalam ibadah, kita saat teduh dulu, baru habis itu sambutan. Mari kita saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Selesai. Kami berikan kesempatan kepada keluarga, yaitu Ibu Linda, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Bu Linda. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Sektor 11 yang mengikuti ibadah rumah tangga melalui Zoom pada malam hari ini. Dan juga kepada pelayan firman yang akan dibawakan oleh Diaken Pak John Agu. Kami minta terima kasih juga Ibu Meti sebagai liturgos. Kiranya ibadah yang akan dibawakan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Linda. Kita masuk dalam ibadah. Teologi kemakmuran mengajarkan bahwa Yesus membuat orang percaya diberkati dengan kesehatan yang baik, kesuksesan, hidup, dan kelimpahan materi. Akibatnya, penderitaan hidup dianggap sebagai kutuk akibat dosa. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya, bahwa mengikuti Yesus berarti kita berjalan di belakangnya, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Dia. Hal ini berarti penderitaan Yesus dapat menjadi penderitaan orang percaya sebagai konsekuensi mengikuti Dia. Menderita artinya kita belajar untuk memikul salib, menyangkal diri, dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi sebaliknya, dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 13 ayat 2. Umat Tuhan, di minggu ketiga masa Prapaskah ini, mari kita kembali kepada komitmen kita untuk hidup mengikut Yesus dengan sungguh, karena keselamatan kekal hanya ada dalam iman percaya kepadanya. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat yang ketiga, suara bunga.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hidup kami berpadangan dengan anugerah-Mu. Kalau saat ini kami dapat beribadah kepadamu, itu karena kemurahan hati Tuhan yang memanggil kami untuk berjumpa denganmu. Kiranya melalui perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga malam hari ini, kami memperoleh berkat, sehingga dalam membagikan berkat Allah tersebut dalam keluarga dan di dalam tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah keluarga yang kami laksanakan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur berbalasan, yaitu secara responsoria. Dari Mazmur 30, ayat 2 sampai ayat yang ke-6, yang baca hanya saya dengan pelayan firman. Secara responsoria. Mazmur 30 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, jelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita nyanyi lagi Kidung Jemaat 35 ayat 1 dan 4, tercurah darah Tuhan. Yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur Allah Bapa kami dalam surga, bersama-sama jemaat-Mu sektor pelayanan 11. Kiranya Engkau memberkati, membimbing, dan menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan.
dan merenungkannya, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hati pikiran kami, Tuhan, agar terang Roh Kudus-Mu saja yang selalu menyertai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Matius 17 ayat 22 dan 23. Matius 17 ayat 22 dan ayat 23. Yang mengatakan, Lembaga Alkitab memberikan judul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari yang ketiga, Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya, selamat malam. Shalom. Ya, Shalom. sektor 11. Selamat malam. Malam, khususnya keluarga Ibu Linda, Mas Baitela ya. Iya. Ya, saya berapa tahun lalu pernah memimpin di rumah Ibu ya. Iya. Sekarang online-nya, versi online. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini 2 ayat saja, tapi ada beberapa penekanan yang kalau di bacaan kita, yaitu mengenai anak manusia diserahkan, terus dia akan dibunuh dan akan dibangkitkan. Dan hati murid-murid sedih. Pernahkah kita juga menemukan diri kita sendiri kecewa dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan rencana? Mungkin ketika pengumuman penerimaan mahasiswa, nama kita tidak ada di calon mahasiswa. Ataupun ketika kita sudah belajar dengan giat dan tekun, tapi nilai yang keluar masih di bawah harapan. Mungkin juga ketika kita lulus kuliah dan siap memulai pekerjaan yang baru yang sesuai kita inginkan, namun terpaksa bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bidangnya, atau malah menganggur. Atau mungkin ketika kita mencari pasangan, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan.
Dan hal-hal tersebut sebagai manusia biasa pasti kita merasa sedih, kecewa, terus juga apalagi hal-hal itu yang sudah lama kita nanti-nantikan sejak lama, ada harapan yang dipupuk, ada upaya yang diperjuangkan, tapi ternyata semuanya itu sia-sia. Sedih, marah, atau mengapa kok Tuhan begini jawabannya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita malam ini yang perlu di-highlight adalah Yesus sendiri menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya di hari ketiga. Ya. Untuk yang kalau di judulnya pemberitahuan kedua. Pertama sebelumnya sudah diberitahu, ini yang kedua. Tapi kembali hati murid-murid sedih. Sekalipun ini sudah kedua kalinya Yesus menubuatkan karya penebusannya, namun murid-murid tetap belum siap menerimanya. Dan memperhatikan kesedihan murid-murid Yesus, tampaknya mereka tidak mencermati perkataan Yesus dengan seksama, karena dia juga berkata bahwa Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, di ayat 23a. Murid-murid terlalu memusatkan perhatian mereka hanya pada penyerahan dan pembunuhan Yesus. Yang mereka tidak perhatikan bahwa Yesus akan bangkit untuk menunjukkan bahwa ialah Mesias Tuhan yang berkuasa dalam atas alam kehidupan. Memang pada zaman tersebut bangsa Israel dalam penjajahan secara militer dari bangsa Romawi. Jadi ekspektasi mereka itu harusnya nih Mesias menang nih secara militer. Kematian walaupun 3 hari tetap aja itu mereka anggap kekalahan. Ya. Jadi ekspektasi mereka seperti itu. Mengapa Yesus Kristus rela mati di kayu salib? Hal pertama yang mau ditekankan oleh Matius adalah karena kasihnya kepada orang berdosa, dia tahu bahwa satu-satunya cara umat Tuhan untuk dapat memperoleh keselamatan adalah dengan pengorbanan yang dilakukannya di atas kayu salib. Dan hal yang kedua adalah ini adalah rancangan Allah bagi keselamatan manusia. Jadi murid-murid ini melihat ekspektasi dan realitanya berbeda. Sehingga mereka sedih. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga biasa dan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ekspektasi dan realita itu berbeda. Ya. Mungkin kalau yang lagi ngetren nih sekarang influencer ekspektasi seperti A punya jet pribadi, punya rumah, punya segala macam. Realitanya ternyata ya seperti yang di berita kita lihat sekarang ini. Tidak sesuai apa yang kita lihat di medsos-medsos mereka. Melihat ekspektasi dan realita
diharapkan kita mampu menjalani sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Penderitaan adalah proses iman orang percaya. Ya, apa yang berbeda dengan ekspektasi kita dan realita kita. Saya ambil contoh lagi, mungkin minggu kemarin kita kan habis Lokakarya ya, proker baru, membahas rancangan 2022-2023. Ternyata jumlah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Sehingga kita harus realistis untuk berani mengurangi atau menunda kegiatan-kegiatan atau program yang mungkin bisa menekan angka pengeluaran. Dan tidak sedikit kemungkinan mungkin dari komisi-komisi tersebut atau presbiter merasa kecewa. Programnya dikurangi, nominalnya berkurang. Nah, dalam artikel Marilyn Johnson menulis, when God say no, dealing with disappointment. Jadi ketika Tuhan berkata tidak, bagaimana kita mengubah rasa kecewa kita sehingga bisa membuat kita jauh lebih baik lagi. It is not wrong to experience disappointment when life does not unfold the way we hope. Jadi bukan hal yang salah juga untuk kita kecewa ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan. Namun ada langkah-langkah yang perlu kita ambil ketika menghadapi hal-hal tersebut. Seperti kesedihan, kemarahan, dan lain sebagainya. Kita harus berani menantang atas apa yang kita rasakan. Kita resapi, kita dalami perasaan tersebut, ambil waktu untuk merenung, atau kita bisa membedah perasaan kita sedih atau marah atau kecewa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Hati dan pikiran manusia itu terbatas. Kita hanya melihat hal-hal yang ada di depan kita saja. Namun Allah pencipta semesta dan seisi bumi ini melihat segala sesuatunya dengan jelas dari atas sana. Mungkin pekerjaan yang Tuhan lakukan ini sulit kita pahami ya. Kok harus mati di kayu salib gitu loh. Padahal dia Mesias. Tapi satu hal yang pasti, dia memiliki rancangan yang besar bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan ini dengan memberitahukan kembali tentang penderitaannya adalah menunjukkan ketidakegoisan dirinya. Sebaliknya, dia menunjukkan ketaatan kepada rancangan Bapa di surga. Pada Yesaya 55 ayat 8-9, ayat Alkitab menjelaskan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari atas bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dan rancanganmu. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Kenapa Sifat egois memang adalah penyakit rohani kronis sejak manusia jatuh dalam dosa. Manusia memberontak kepada Allah karena egois. Pembunuhan Kain terhadap adiknya adalah bukti nyata bahwa egoisme itu sudah terjadi. Faktanya, tindak kejahatan kerap terjadi disebabkan seseorang yang tidak mampu menguasai egonya. Karena ketidakbijaksanaan dan keegoisan, seringkali kita melukai hati anggota keluarga, bahkan teman dekat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, namun Yesus itu mengajarkan cara hidup yang lain. Dia adalah Allah, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ia ingin kita hidup seperti ia telah lakukan selama hidupnya. Mari kita mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Yesus tentang syarat-syarat seorang yang mau mengikut dia. Ya, seperti yang ada di ungkapan situasi ini juga, bagaimana ia harus mampu menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut dia. Salah satu bentuk penyangkalan diri ini adalah bersedia diri kita untuk menaklukkan sifat egois dalam diri kita. Ketika kita mampu menaklukkan egoisme, maka segala bentuk perselisihan pun akan mudah diselesaikan. Dan hubungan dengan pasangan dalam rumah tangga akan terjaga dengan baik ketika masing-masing bersedia mengalah akan egonya. Begitu juga dalam kita berelasi dengan sesama. Ketika egoisme ditaklukkan, maka roh iri hati atau kecemburuan tidak lagi mendapat tempat di hati kita. Dan pada akhirnya hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Menerima kebenaran ini akan mengurangi beban hidup kita. Karena terkadang yang menyakiti kita bukanlah kenyataan hidup, tetapi ekspektasi kita sendiri. Ya. Mampunya beli gadget yang biasa-biasa, maunya gadget yang luar biasa. Nah, ekspektasi kita sendiri, gaya hidup. Dalam hidup di dunia, kita akan senantiasa bergumul dengan ketidakpastian. Impian-impian yang tidak terwujud, ataupun rencana-rencana yang tidak tercapai. Tapi ingat, kita sebagai orang percaya harus mampu bisa memahami rancangan Allah dengan keberadaan diri kita di dalam masyarakat. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Amin.
kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan untuk bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Mungkin kami tidak memiliki hal-hal yang sesuai dengan ekspektasi kami, berbeda dengan realita yang kami hadapi. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya segala kekhawatiran hidup kami serahkan ke dalam kasih kemurahan-Mu yang terus berkarya, dan dengan rasa syukur dan sukacita kami dapat menghadapi hal-hal tersebut. Kami dapat bersukacita baik dalam hal suka maupun duka, kekurangan ataupun kelimpahan, dan menjadi berkat bagi orang sesama kami. Khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan, agar kami dapat saling menguatkan satu sama lain. Kami mau berdoa untuk jemaat GPB Jatipon, khususnya sektor pelayanan 11, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, dalam perjalanan, di tengah-tengah pekerjaan mereka, baik yang di luar kota maupun di luar daerah, dimanapun Tuhan tempatkan. Jemaat-Mu yang berada di ruang Zoom ini juga Tuhan, Kau memberkati, berikan kekuatan, pengharapan kepada jemaat-Mu ini, sehingga sekalipun terpisah, tapi kami tetap disatukan dalam iman, harap, dan kasih-Mu saja Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk keluarga di tempat ini, keluarga Ibu Linda Mas Paitela. Kau memberkati Tuhan, tugas pekerjaan, pelayanan, harapan yang dia panjatkan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kesehatan, kesejahteraan, kiranya Engkau melimpahkan berkat atas Linda Tuhan. Sama anak Ayu Elisha Kristi, Kau juga mau berkati Tuhan, tugas pekerjaan, tanggung jawab, dan segala hal yang diperlukan. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah keluarga ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi panutan bagi keluarga ataupun masyarakat di sekitarnya. Berkati juga untuk panggilan pekerjaan untuk anak Ayu Tuhan, kiranya Engkau memberikan harapan, doa yang sudah dipanjatkan dapat dipanggil dalam pekerjaannya. Terima kasih juga kami doakan untuk ponakan Ibu Linda, Retno, dan Andi yang akan menikah tanggal 1 April besok Tuhan. Kau memberkati agar sesuatunya lancar, apa yang telah dipersiapkan, Kau memberkati apa yang telah direncanakan, cuaca, dan segala hal yang telah disiapkan dan berjalan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk
seluruh keluarga besar Ibu Linda Mas Petela, Kau memberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berada di sektor 11 yang dalam kondisi sakit ataupun lanjut usia. Kami mau berdoa untuk Bapak Jeski Kojongian, anak Jason Kojongian, Ibu Leliawati Ludang, Penatua Kanjengten Mamuko, Opung Altar Siahaan, Opa Alex Tua Patinaya, Opa Hans yang ada di Manado, dan lansia Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Dice Sekeon, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Ongirwalu, Opa Alex Tua Patinaya, Oma Agnes Sampau, Oma Tin Jarnusi, Saudara Hermin. Kau memberkati mereka Tuhan dalam keberadaan mereka masing-masing, dalam kondisi mereka masing-masing. Kau melihat mereka Tuhan. Dan juga tidak lupa kami berdoa untuk Saudara Yeski Kojongian yang besok pagi akan melakukan tindakan cuci darah di Rumah Sakit Tarakan. Kau memberkati Tuhan, kesiapan, peralatan, dokter, obat-obatan maupun segala hal yang akan dilakukan besok, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan Saudara Yeski dapat dipulihkan setelah melakukan tindakan tersebut Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk semua jemaatmu sektor 11, anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, jodoh maupun studinya yang sedang ujian. Engkau memberkati, Engkau mau memberi kelancaran, mau memberikan segala hal yang sempurna untuk anak-anak ini Tuhan, agar mereka dapat menjadi tunas-tunas muda yang bisa membanggakan baik keluarga, gereja maupun masyarakat. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk seluruh jemaatmu GPIB Jatipon, Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB maupun PKLU, dari sektor pelayanan 1 sampai 16, Kau memberkati komisi-komisi, unit-unit misioner, PHMJ maupun Spiter Diaken Penatua, khususnya dalam mempersiapkan program-program kerja yang sedang berjalan ini untuk SMJ di hari Sabtu. Engkau memberkati agar segala sesuatunya berjalan dengan baik dan program-program kerja itu menjadi kesaksian tentang Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdoa juga untuk KMJ kami, Pendeta Samuel Karinda, Pendeta Jemaat kami, Pendeta Amperiana Nguru, Pendeta Domisili, Pendeta Suripati, dan Pendeta Bogar Siwi. Kau memberkati tugas dan panggilan pengutusan mereka, keluarga mereka, sehingga kasih kemurahan Tuhan yang melampaui segala akal dapat selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua. Dan kami selalu belajar bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami.
terima kasih Tuhan untuk semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Meti sebagai liturgos, tugas operator Zoom, dan kami semua yang tunggu alam ini dulu. Kau izinkan kami untuk melayani pada malam hari ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara dalam situasi kondisi pandemik. Kami juga berdoa untuk segala sesuatunya agar kami sebagai jemaat rakyat dapat mematuhi segala protokol kesehatan, melakukan tindakan-tindakan yang baik, melakukan vaksin, sehingga kondisi kami kembali normal dan kami juga dapat beribadah secara offline dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sorga, jadilah kami pada hari ini secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah memberi persembahan dengan hati yang penuh syukur dan kasih, karena sebuah kesadaran. Ulangi. Marilah memberi persembahan dengan hati yang tulus, penuh syukur dan kasih, karena sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu baik dan telah melimpahkan begitu banyak berkat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Kaji Malika. Haleluya, pujilah Tuhan takkan
Bapa Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi Allah, mengasihi Tuhan harus terwujud dalam mengasihi Tuhan harus terwujud lewat kesediaan diri untuk mengikutinya berjalan via dolorosa. Mungkin terkadang kita letih dan tidak berdaya, namun kekuatan kita bersumber daripadanya. Oleh karena itu, pikul salibmu tanpa ragu dan berjalan terus di belakangnya. Niscaya kita akan dimampukan menyelesaikan pertandingan iman kita masing-masing di dunia dengan sukacita. Saya
sebelum kita berkat, kita berdoa sejenak untuk tambahan doa orang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, khususnya kami berdoa kepadamu Tuhan, memohon, memberkati saudara Abraham Rorimpande Tuhan, yang sudah beberapa hari ini sakit panas. Kiranya Engkau mau menjamah, menjaga, melindungi Tuhan, sehingga sakit penyakitnya dapat dipulihkan Tuhan. Makanan, obat-obatan yang dia minum, serta keluarga yang terus menjaga dan menopangnya Engkau berkati. Sehingga kesembuhan yang daripadamu saja dapat diperoleh dan kesehatan yang baik dari saudara Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terimalah, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tante Edna. Vicky. Terima kasih Bapak Terima kasih. Tuhan atas Terima Lain Firman. Terima kasih Bu. Terima kasih Lain Firman. Diaken John Agung. Tuhan Agung, makasih banyak. Terima kasih, selamat Ya, malam. Melayani. Terima kasih. Terima kasih Linda. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Linda. Bu Linda dan Ayu, Terima kasih, selamat malam. Malam. Terima kasih semua. Terima kasih Tante Meti. Terima kasih sayang. Terima kasih Mona. Mana nih suaranya? Dari mana Mona? Habis jalan-jalan Mona. Terima kasih Tante Meti, terima kasih Tante Indah. Halo Er. Jalan Bahan. dulu ya, nggak ada kamera. Dadah. Sehat ya. Halo, Pak Vicky. ya, bagus. Ya, Pak Vicky. Bu Mamuko. Terima kasih Bu Mamuko. Mamuko. Sehat selalu. Selamat malam semua. Mana tuh Bu Mamuko? Hey, Ya. Mamuko. Tante Vicky. Apa kabar Vic? Dari pasar ada keluar. Dince. Aduh Dince. Ada Bapak Yoce Montolalu. Ah, Dede. lagi Bapak Pontar. Eli. Malam, Dede. Vincent. Tuhan, terima kasih. Dan Makasih Pak Agung. Dede. Halo. Ini untuk lalu. Bagus ya. Selamat malam Pak Yoce. Tuhan. Mona lagi. Foto dulu, foto. Halo Bu Foto dulu. Forsan. Kasih muka tuh. Yoce pemuka. Malam Johan. Halo. Kak. Sehat ya. ayo kita foto Tuhan. dulu semuanya ya, yang belum hidupin kamera, silakan hidupin kamera. Ya, udah. Sudah, ayo Kakak Luis silakan.
Ya, Dihitung. Kak Luis. belum. Terima kasih Kak Luis. Makasih Pak Johan. Sekali lagi, satu, Kasih. hitungan ketiga ya. 1, 2. Terima kasih. Tapi kita udah foto depan kita. Kasih. Terima kasih Luis. Makasih Kasih Luis. Luis, aduh Luis itu multimedia kita. Makasih semua. Kan, Meta, Selamat malam. Dede. Aruli. Ya. aduh siapa tuh? Sama DJ Cucu. Wih, ada Jessica, satu aduh Jessica dari Manado ya. lagi di jalan. Sama siapa? Jeleta ya, bukan Jessica ya. Sama Leta. Jeleta ya. Heeh. Leli sehat ya Leli. Saya mohon izin duluan ya. Halo. Dede. Bahan. Terima kasih. Ya, mohon izin Pelayanannya. duluan ya. Oh iya, Waduh, makasih Johan ya. Joyce Makasih. lagi nih ojek. Coba lihat tuh hebat banget deh. Joyce. Terima Mantap. kasih Kak Johan. Oh, sama Stefan. Oh iya sama Stefan. Selamat malam Pak Steven. Malam. Waduh Selamat hebat. malam juga Joyce. semuanya. Malam Terima kasih Terima Stefan. kasih Stefan. Ya, makasih semua. Begentin Udah kan nggak foto lagi kan? Makasih. Ya, sudah ada foto lagi, sudah selesai. Ya. Apa kabar